Oke, ketemu lagi sama gue Jurek Fandi dari Via Roda 2 di episode selanjutnya. Nah, sekarang seperti biasa gue lagi ada di Cinere 140D, which is itu di tempatnya Custom Motion, kopi tantangan, sama Custom Corner. Nah, jadi memang tempat yang lo mau cuci motor sambil ngopi, lo ke bengkel custom ataupun servis, bisa di Cinere 140D. Oke, sekarang di depan gue ini ada Benelli Pantagonian Eagle 250 yang sudah di custom oleh Custom Motion. Konsepnya mungkin, ini konsepnya apa ya? Bobber lah ya, karena di episode sebelumnya kan gue udah sempet review juga tuh bikinan Custom Motion juga yang modelnya mirip-mirip lah kayak gini, mirip-mirip. Cuman perbedaannya adalah kalau yang sekarang ini di coverin belakangnya, tapi bukan berarti nggak bisa boncengan ya, karena ini nanti bisa ke knockdown, bisa dicopot. Terus untuk yang sekarang konsepnya tidak terlalu persegi kayak yang episode sebelumnya, cuman overall sih kurang lebih modelnya kurang lebih hampir mirip lah, sama-sama. Cuman memang beda karakternya aja. Kita bahas dari depan ya, seperti biasa. Kaki-kaki udah dirubah sama Custom Motion. Yang tadinya pelek palang dirubah menjadi pelek jari-jari. Di depan menggunakan ring 18, di belakang menggunakan ring 16. Jadi memang dibikin ala-ala bobber. Jadi di belakang ini menggunakan ring 16 velg 350 menggunakan ban Unili ukuran 500. Kalau yang depan menggunakan ring 18 300 menggunakan ban Unili juga dengan ukuran 400. Cuman memang alurnya ini yang model klasik, yang apa namanya istilahnya kayak ban angkot. Kalau lo lihat ban angkot zaman dulu tuh ada tuh yang ulirnya kayak begitu, garis-garis begitu, yang modelnya klasik banget lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus dari body udah pasti full custom untuk yang Benelli ini. Dari mulai tangki, spakbor depan belakang, side panel kanan kiri itu udah di full custom. Jadi kurang lebih ini dengan menggunakan ketebalan 1,2 sampai dengan 1,3 mili. Infonya yang sebelumnya tadi gue udah coba tanya ke Panji. Nah, terus lampu depan menggunakan aftermarket seperti biasa. Favorit banget menggunakan Daymaker, ya kan? Menggunakan Daymaker, terus apa namanya di cover juga, terus apa namanya di speedometernya juga menggunakan digital, terus tangkinya juga di custom. Cuman memang kalau misalkan kita cobain ya, gimana? Cakep loh ini. Tuh kan. Knalpot cuman masih standar. Tapi yang gue seneng itu adalah ini nih. Jadi ala-ala kayak cafe racer gitu, kayak ada bunyi powernya di cover. Cuman ini sebenarnya bisa dibuka ke knockdown. Jadi ini bautnya, ada bautnya. Jadi kalau misalkan mau boncengan, tinggal dibuka aja bautnya. Misalkan lagi mau San Morian sama pacar atau sama istri ini yang punya, ya kan, tinggal dicopot, tinggal naik boncengan. Terus di belakang juga spakbornya konsepnya kurang lebih seperti episode sebelumnya yang udah pernah gue review di minggu-minggu sebelumnya. Itu spakbornya di bawah sini, terus dibikin knockdown seperti ini gitu. Tapi kurang lebih ntar lampu remnya sama sennya ada di seperti ini gitu, menggunakan aftermarket juga. Ini juga kalau menurut gue unik juga sih konsepnya gitu. Jadi beda sama beberapa konsep Benelli yang sudah pernah di custom yang seperti kebanyakan lah, karena memang konsepnya tidak terlalu membulat. Jadi dia agak, tangkinya tuh agak melebar, tapi tidak terlalu persegi. Kalau yang kemarin kan agak persegi tuh di episode sebelumnya.
Kalau kalau lo belum nonton episode sebelumnya, ini ada di link di atas. Nah, lo cek deh. Itu konsep bobber Benelli Pantagonian Eagle yang konsepnya sedikit agak persegi kotak-kotak gitu. Cuman overall kurang lebih itu aja yang bisa gue jelasin di Benelli Pantagonian Eagle ini, karena bisa dibilang memang ini sudah full custom lah dari sisi bodyworks. Subframe juga udah diganti sama seperti Benelli sebelumnya yang kita review di minggu lalu, ya kan? Nah, dengan menggunakan plat tebel ini, terus di cover lagi cuman kalau untuk yang ini. Terus untuk jok itu menggunakan material MB-Tech, dan dia konsepnya itu yang ini di press. Jadi lo nggak perlu takut kalau cuci motornya takut rembes, karena ini konsepnya di press. Oke, palingan itu aja dari gua. Nanti selanjutnya kita akan coba review impresinya mengendarai konsep bobber si Benelli Pantagonian Eagle bikinan dari Custom Motion. Jangan lupa terus subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga apa yang udah pernah kita jelaskan di channel Via Roda 2 ini bisa membantu kalian untuk menjadi referensi kalau misalkan kalian ingin bangun motor, misalkan contohnya Benelli gitu. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian. Oke, sekarang saatnya kita review impresinya gimana sih cobain ini motor. Ciao. Sebelumnya sorry banget karena kebetulan audionya kita mati, jadi nggak tahu kenapa audio yang di action cam gue nggak nyala, nggak ke record. Oke, jadi ini sekarang gue lagi mau nyobain Benelli Pantagonian Eagle yang sudah di custom, kurang lebih konsepnya bobber oleh Custom Motion. Kira-kira gimana ya impresinya? Dengerin terus dan nonton terus videonya biar lo semua tahu kira-kira gimana impresi berkendara motor bikinan dari Custom Motion. Oke, sekarang kita coba impresi berkendaranya Benelli PE 250 bobber bikinannya Custom Motion. Untuk posisi riding, ini motor nyaman banget. Sama seperti Benelli yang sudah kita review di episode sebelumnya. Karena joknya dibuat berundak. Jadi untuk posisi si pengendaranya seperti ada sandarannya. Ditambah posisi foot control Benelli ini kan memang basicnya agak forward control, jadi semakin berasa selonjoran. Dan menurut gue pemilihan stangnya juga pas, yang tidak terlalu lebar sehingga membuat posisi ridingnya tambah nyaman. Untuk ban unili ini juga ternyata nyaman dipakainya, nggak licin menurut gua dan stabil dipakainya. Jadi buat dipakai slap slip dijamin masih yahut banget. Apalagi posisi ridingnya memang sudah nyaman, ini motor bikinannya si Custom Motion. Oh iya, semua indikator yang ada di speedometer digital ini semua berfungsi loh. Nggak cuma jadi pajangan aja jadinya. Jadi dari sisi lo mau lihat ampere bensin ada, speedometernya juga ada, indikator sennya juga nyala, lampunya juga nyala. Jadi pokoknya benar-benar street legal.
Kalau kita ngomongin pengereman, so-so lah. Karena ini masih menggunakan bawaannya Benelli Pantagonian Eagle. Jadi kan kalau ini kaki-kaki yang dirubah, sebelumnya menggunakan velg palang menjadi velg jari-jari. Dan menurut gua ini motor udah siap banget dipakai untuk touring. Karena posisi ridingnya yang nyaman, yang tadi udah gua mention sebelumnya. Dan untuk dipakai daily use, oke banget. Karena ini motor masih enak banget dipakai untuk self-sleepnya dan di dalam kemacetan di Jakarta. Jadi ya nggak perlu worry, walaupun kita tahu lah Jakarta macet, tapi selama pakai motor ini self-sleep ya masih oke. Lo juga pada saat di dalam kemacetan lo nggak pegel gitu karena posisi riding lo nyaman banget. Oke, palingan kurang lebih sih itu review singkat impresi gue tentang si Benelli Pantagonian Eagle ini. Karena gue sih nggak perlu terlalu banyak bercerita lagi nih, karena poin pentingnya adalah ini motor nyaman. Jadi menurut gue pada saat gue pakai motor custom terus gue bilang ini motor nyaman, ya sudah, itu benar-benar berarti lo siap pakai untuk jalan jauh, untuk hanya sekedar di dalam kota. Buat gue sih itu udah point of view yang cukup penting ya, objektif yang cukup penting di luar tampilan. Karena kan memang kalau motor custom yang dilihat itu adalah pertama adalah tampilannya gitu. Tapi saat ini kan tampilan oke, kece, tapi kalau nggak dipakainya nggak enak kan, lo juga pasti cuman motor custom lo cuman jadi pajangan aja. Jadi memang ada another view objektif lagi yang lain di luar tampilannya kece, ganteng, tapi dipakai juga nyaman. Dipakai nyaman itu apalagi setiap motor custom itu memang diciptakan untuk hanya satu orang aja gitu. Jadi benar-benar personalized banget. Dan kalau nyaman yang gue bilang ini kan tiap orang punya tingkat level kenyamanannya masing-masing. Mungkin orang yang biasa naik chopper itu bilang gue nyaman naik chopper gue, ya karena chopper kan lo tau banget, chopper itu personalized banget. Tapi pada saat gue naik motornya chopper itu orang, belum tentu gue bilang akan nyaman gitu. Karena itu chopper dibangun untuk itu orang, bukan buat gue. Nah, kalau itu kan chopper, karena chopper benar-benar personalized banget lah kalau gue bilang. Tapi overall menurut gue motor custom bikinan Custom Motion ini bisa dibilang benar-benar enak banget lah dibawa harian. Dan tadi gue juga coba tarik, geber, terus putar baliknya juga masih enak banget. Jadi ya sudah, nggak perlu terlalu banyak gue bercerita lagi karena memang gue udah cukup merasakan. Jadi gue coba biar kalian juga bisa merasakannya juga nih, nyamannya motor bobber bikinan Custom Motion ini. Semoga apa yang gue jelaskan kalian juga bisa merasakan ya, walaupun kalian tidak mencoba langsung ini motor. Oke, kalau kayak gitu sekian dari gue, Jurek Fandi dari Via Roda 2. Support terus kita biar kita terus bisa berkreasi, biar channel kita juga terus maju. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like, dan share. Tolong kasih kita kritikan, masukan, biar kita terus berkembang. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Ciao.